Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 UX yang mana pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang bertemakan Fit Frenzy. Yang mana Fit Frenzy ini adalah aplikasi membahas mengenai memberikan informasi diet, workout, serta memberikan informasi konsultasi kepada dokter. Yang mana dosen pengampu kami yaitu adalah Pak Reski Mai Chandra. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali Fit Frenzy ini. Fit Frenzy ini adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengolah gaya hidup sehat, rutinitas olahraga, pola makan, serta memberikan informasi terkini tentang kesehatan. Kami akan memfokuskan pembahasan pada pengalaman pengguna yang baik, antarmuka yang inklusif, serta fitur-fitur yang dapat memotivasi dan melibatkan pengguna secara aktif dalam menggunakan aplikasi Fit Frenzy kami ini. Nah, mana kelompok UX kami ini terdiri atas UX leads, analis, desainer 2 dan juga programmer. Yang mana saya sendiri itu adalah lead UX lead dalam kelompok ini. Dan Salsabila itu merupakan analis. Fahriza pertama merupakan desainer dalam pengimplementasian hasil analis kepada desain Figma, dan juga dibantu dengan desainer kedua kami yaitu Elvina Afriani, dan terakhir itu adalah programmer kami yaitu Surya Ahmadani Perkasa. Langsung saja, di sini kita akan ada pembagiannya, yaitu yang pertama ada user experience element, yang mana di sini akan menjelaskan bagaimana metode dalam user experience. Kemudian yang kedua ada design thinking, di sini akan menjelaskan bagaimana metode dalam design thinkingnya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada Figma Design Implementation and Prototype. Di sini akan menjelaskan bagaimana tampilan yang dibuat dalam Figma dan prototype serta akan dijalankan nantinya. Yang mana nanti akan dijalankan pada bagian 4 yaitu Android Studio dan Implementation. Di sini akan mengimplementasikan atau memberikan hasil dari implementasi Android Studio itu. Kemudian yang kelima di sini ada penutup, yaitu akan dijabarkannya kesimpulan dari hasil semua kerja yang kami lakukan sebelumnya. Next, di sini yang pertama kita akan membahas tentang user experience element. Apa sih user experience elements itu? Nah, di sini user experience atau UX element adalah komponen atau faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Nah, di sini ada yang pertama itu ada strategi, scope, struktur, skeleton, dan surface. Nah, yang selanjutnya, di sini yang pertama kita akan membahas tentang strategi. Yang mana strategi ini, bagiannya dalam elemen user experience berkaitan dengan perencanaan dan pendekatan strategis dalam merancang pengalaman pengguna yang optimal. Dalam konteks UX, strategi melibatkan penetapan tujuan yang jelas, analisis mendalam tentang pengguna serta menentukan positioning dan value proposition yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Nah, pada user strategi ini ada human elements, designer outcomes, information element. Pertama ada user target. Pada user target ini, aplikasi Fit Frenzy adalah individu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik melalui program diet yang terencana. Nah, mereka mungkin memiliki keinginan untuk menurunkan berat badan, memperoleh postur tubuh yang lebih ideal, meningkatkan energi dan vitalitas, serta mengadopsi gaya hidup yang sehat. Nah, para pengguna ini berkomitmen untuk mengubah pola makan mereka, meningkatkan aktivitas fisik, dan mencapai keseimbangan nutrisi yang tepat. Kemudian yang kedua di sini ada user needs, yang mana user needs ini merupakan gambaran dari apa yang diharapkan si pengguna dari aplikasi kesehatan yang fokus pada diet, pengaturan nutrisi, dan program latihan. Nah, dengan memahami dan memenuhi kebutuhan ini, aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih berharga dan membantu pengguna mencapai tujuan kesehatan mereka. Kemudian di sini ada application goal. Application goal ini akan menjadi panduan dalam pengembangan aplikasi kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan diharapkan pengguna serta membantu mereka dalam mencapai tujuan kesehatan mereka terkait dengan diet, pengaturan nutrisi, dan program latihan. Seperti membantu pengguna dalam mengatasi kendala dalam menjalankan program diet dan mengatur pola makan yang sehat, memberikan solusi praktis, mengontrol asupan makanan, menjaga konsistensi dalam menjalani diet, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada scope yang selanjutnya, di mana scope ini adalah konteks user
experience mengacu pada ruang lingkup atau batasan dari pekerjaan yang dilakukan dalam merancang pengalaman pengguna. Nah, ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam desain UX, termasuk pemahaman tentang pengguna dan kebutuhan, konteks penggunaan platform atau perangkat yang digunakan serta tujuan bisnis yang ingin dicapai. Dalam mengatur skop, perlu dilakukan identifikasi terhadap fitur dan fungsi yang akan disertakan dalam desain UX. Yang mana skop ini nantinya akan menetapkan spesifikasi fungsional dan menetapkan kriteria konten. Selanjutnya di sini ada struktur. Struktur dalam konteks UX merujuk pada pengaturan elemen-elemen interaksi dan informasi dalam sebuah produk atau layanan yang direncanakan untuk memberikan pengalaman yang intuitif dan teratur bagi penggunanya. Struktur UX mencakup tata letak navigasi, hierarki, informasi, serta alur interaksi antara pengguna dan sistem. Tujuan dari perancangan struktur ini adalah untuk memudahkan pengguna dan menavigasi dan memahami konteks, serta melakukan tugas-tugas yang diinginkan dengan mudah dan efisien. Nah, oke. Setelah kita mengetahui materi dari A, B tadi, kita akan masuk kepada materi C, yaitu skeleton. Yang mana skeleton dalam konteks user experience ini merujuk kepada kerangka atau struktur dasar antarmuka pengguna. Tujuan dari skeleton UX ini untuk mengatur dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen tersebut akan disusun secara visual dan juga fungsional. Skeleton UX dapat membantu menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan desain, menjelaskan hierarki informasi, serta memastikan konsisten visual dan pengguna ruang yang efisien. Nah, nanti kita akan menjelaskan sekali lagi setelah saya menjelaskan surface pada materi berikutnya. Kita akan menjelaskan di Figma. Nah, di sini saya akan menjelaskan surface ini terlebih dahulu. Surface dalam konteks UX itu merujuk pada aspek visual dari sebuah produk atau layanan yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang menarik dan memikat secara visual. Survei UX ini mencakup elemen-elemen seperti tampilan visual, warna, tipografi, grafis. Tujuan dari UX surface ini adalah untuk menciptakan desain yang menarik secara visual, konsisten, dan branding atau layanan, serta mampu membangkitkan emosional dan menciptakan koneksi emosional dalam pengguna. Nah, setelah kita mengetahui skeleton dan surface ini, saya akan menunjukkan bagaimana gambaran untuk skeleton itu bagaimana dan juga bagaimana gambaran untuk surface itu. Nah, wireframe ini merupakan gambaran skeleton atau kerangka yang dibuat untuk sebuah aplikasi. Sedangkan surface itu merupakan desain visual yang telah ada, misalnya seperti ini. Itu telah termotivasi atau telah terdiri atas berbagai warna, aspek tipografi, font, dan juga color serta lainnya. Misalnya di sini saya menggunakan color linear ini, itu adalah 92A3FD, dan juga font yang digunakan di sini itu adalah Poppins. Yang Poppins itu di sini juga ada, saya menggunakan Poppins, cuma di sini sifatnya itu adalah regular. Nah, setelah kita membahas beberapa elemen tadi, kita akan masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu design thinking. Nah, pada perancangan aplikasi yang kami buat, selain menggunakan UX Elements, kami juga menggunakan metode design thinking. Di mana dalam hal ini, design thinking memiliki beberapa proses. Yang pertama itu adalah empathize. Empathize ini merupakan tahapan di mana kami sebagai perancang aplikasi berusaha mendapatkan ide dari calon user, yaitu dengan cara mewawancara atau observasi, sehingga kami mendapatkan permasalahan yang dihadapi serta mendapatkan solusi untuk menyelesaikannya. Nah, setelah kami melakukan wawancara dan observasi kepada calon user, kami mendapatkan empatinya, yaitu aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengatur pola makan dan kegiatan olahraga mereka dengan fitur-fitur yang telah disebutkan. Nah, setelah mendapatkan empati dari calon user, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun How Might We. How Might We merupakan penulisan ide-ide dari permasalahan yang dapat dari tahap empathize. Hasil wawancara atau hasil mendapatkan empathize dari calon user, kami susun ke dalam How Might We. Ya, ada 5 hal yang kami dapatkan, yaitu bagaimana caranya membuat aplikasi diet yang dapat membantu pengguna menghitung kalori, kemudian membantu pengguna memilih makanan yang sehat, membantu user terbiasa dengan gaya hidup sehat,
aplikasi diet yang dapat menyesuaikan program diet, dan terakhir adalah aplikasi diet yang sederhana dan mudah digunakan. Tentunya tidak semua How Might We ini kami jadikan fokus utama dalam merancang aplikasi, sehingga kami ambil 2 dari 5 How Might We yang telah disusun sebelumnya. Dan didapatkan adalah How Might We, bagaimana cara membuat aplikasi diet yang dapat membantu pengguna untuk memilih makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya membuat aplikasi diet yang dapat menyesuaikan program diet dan nutrisi pengguna secara personal. Setelah tahapan How Might We kami dapatkan, selanjutnya adalah proses affinity mapping. Affinity mapping adalah teknik untuk merorganisasi dan mengelompokkan informasi. Informasi-informasi yang didapat dari hasil wawancara dan observasi kemudian masuk ke How Might We. Lalu di affinity mapping, informasi yang telah didapatkan tersebut kita mapping, kita buatkan kelompok agar tahu mana yang harus menjadi fokus utama dalam perancangan aplikasi ini. Nah, dalam proses perancangan aplikasi yang kami buat ini, affinity mapping dibagi menjadi user experience dan user interface. User experience sendiri merupakan merupakan hal yang menjadi fokus kami dalam pengembangan aplikasi, yaitu pertama adalah dukungan atau bantuan dokter atau ahli gizi. Kemudian ada forum diskusi, lalu permintaan fitur profil dengan informasi fisik dan genetik pengguna, lalu pengingat asupan kalori harian dan rekomendasi makanan, dan yang terakhir adalah rekomendasi latihan fisik untuk mendukung diet. Sedangkan user interface yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan user adalah tampilan harus user friendly, desain yang konsisten dan harmonis, pesan dan instruksi dalam aplikasi disampaikan secara jelas dan singkat, dan terakhir adalah visualisasi data yang efektif. Nah, dari hal-hal yang telah kami susun ini menjadi acuan kami untuk membangun aplikasi diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prototyping dari aplikasi FitFrenzy. Jadi di sini merupakan halaman awal dari aplikasi, yaitu kita lakukan saja get started. Kemudian kita pilih terus selanjutnya terdapat informasi mengenai seperti ajakan untuk gaya hidup sehat, kemudian konsultasi dengan dokter spesialis. Kemudian di sini kita diharuskan untuk menginputkan seperti jenis kelamin, tanggal lahir, berat badan, dan tinggi. Kemudian riwayat penyakit, target berat, dan target tinggi. Jadi ini merupakan halaman utama dari aplikasi FitFrenzy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur dari menu konsultasi. Jadi fitur konsultasi ini adalah di mana kita jika ingin melakukan konsultasi kepada dokter spesialis gizi, kita bisa melakukan proses konsultasinya di fitur konsultasi. Jika kita ingin melakukan konsultasi, kita bisa memilih beberapa dokter. Misalnya di sini saya ingin memilih dokter Esi untuk melakukan konsultasi. Kita diharuskan untuk melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah registrasi selesai, kita memilih dokter yang ingin kita inginkan untuk melakukan proses konsultasi. Di sini saya memilih dokter Selfie sebagai dokter gizi untuk melakukan proses konsultasi. Kita pencet konsul, kemudian konsul, lakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian isi PIN, lalu payment telah selesai. Lanjutkan ke proses konsultasi. Jadi ini merupakan halaman dari fitur konsultasi kepada dokter. Kita bisa mengirim berupa teks ataupun menggunakan fitur telepon. Kemudian di sini ada fitur untuk notifikasi. Nah, di sini pada fitur notifikasi ini jika kita mengaktifkan fitur notifikasi, kita akan diberitahu apabila kita misalnya telah menyelesaikan
proses workout ataupun kita sudah lama tidak lakukan workout, kemudian aplikasi akan mengajak kita kembali untuk melakukan workout. Kemudian di sini ada fitur forum, di mana fitur ini kita bisa dapat saling bertukar pikiran mengenai ide workout ataupun gizi. Dengan menggunakan fitur forum ini kita bisa saling bertukar pikiran. Kemudian ada fitur halaman profile. Di sini merupakan halaman yang telah kita lakukan proses registrasi sebelumnya. Kemudian kita bisa mengaktifkan notification atau tidak, itu bisa dilakukan di setting di bagian halaman profile. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Perkasa. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi prototipe ke Android Studio berbentuk aplikasi. Di mana sini sama dengan di prototipe, akan ada 3 info mengenai aplikasi dan info dia. Lalu di sini akan bisa diisi jenis kelaminnya, lalu untuk tanggal lahir juga, lalu untuk berat badan juga berbentuk angka, tinggi juga. Lalu sini untuk penyakit juga, untuk jenis kelamin dan penyakit akan berbentuk drop down, di mana akan menampilkan sesuai database nanti ya. Nah, ini juga bisa diisi target berat dan target tinggi yang ingin dicapai oleh user. Nah, mungkin sudah dijelaskan di prototipe beberapa fitur, mungkin saya akan jelaskan yang belum dijelaskan, itu bagian nutrisi juga, dimana sini ada quick lunch-nya yaitu sarapan dan makan siang. Nah, sini akan ada muncul 4 di bagian ritmenya, yaitu sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan minuman. Kita klik salah satu, yaitu sarapan. Misalnya kita nih makan di sarapan pagi telur, sayur, dan roti. Nah, itu akan dikalkulasikan karbonnya berapa, proteinnya berapa, fatnya berapa sesuai besaran yang kita makan. Misalnya kita mau nambah lagi nih kayak nasi gitu kan. Nah, sini disediakan seperti nasi yang kita klik. Nah, nanti akan tambah di sini nasi, jadi akan ada 4 item. Lalu untuk kalkulasinya bagian karbo, protein, dan fatnya juga akan berubah sesuai dengan apa yang kita tambahkan sebelumnya. Lalu itu untuk nutrisi, lalu untuk workout. Nah, ini sama ada quick lunch 2, lalu red arrow-nya kita ketik atau kita tekan, akan menampilkan 4 gerakan yang tersedia. Misal kita klik salah satu, ini akan menampilkan deskripsi dari gerakan, lalu juga ada videonya. Nah, itu. Oke, untuk bagian fitur lainnya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk fitur konsol harus login dulu, lalu juga ada notif yang dimana akan mengingatkan user harus misalnya udah waktunya makan siang atau workout. Lalu juga ada Quora. Ini forum kayak Quora, jadi tempat bertanya antar sesama user yang ingin lihat. Lalu akun, ini mana menampilkan biodata dari user sesuai dengan apa yang diisinya di bagian awal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai implementasi di Android Studio-nya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.